一个月就2块零食，我以后还怎么修炼啊？怎么干肥骆图啊？你想什么呢？你怎么知道我有道戒啊？要以道戒交换汝，不是用道戒走捷径。你怎么成为道宗传人？你愿意当杂役就当吧。该结束。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin Ganteng. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Mimin doain semoga masih diberi semangat dan selalu ceria dalam menjalani weekend kalian ya. Di video kali ini Mimin akan lanjut membahas Donghua berjudul Wuying Sanxian Dao episode ke-38. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Setelah diminta oleh tetua Mo menjadi murid luar dan menjadi tukang bersih-bersih, Suwujo tampak kecewa karena dia hanya mendapat jatah 2 buah permata saja setiap bulannya. Dia sendiri juga cukup bingung bagaimana bisa meningkatkan kemampuan jika hanya mendapat sedikit uang dan juga makanan ketika menjadi murid luar. 一个月就2块零食，我以后还怎么修炼啊？怎么干肥骆图啊？ Tak lama kemudian datang Suhua dan Suyang ke dalam gudang untuk mengantarkan bekas-bekas pedang karena ya mereka juga merupakan murid luar. Mereka berdua yang melihat Suwujo di dalam gudang merasa heran kenapa Suwujo yang notabene adalah murid inti malah berada di dalam gudang seperti ini. Karena tidak ingin kehilangan muka, Suwujo pun kemudian berbicara kalau dia datang ke gudang hanya untuk berkunjung saja. Dia juga berkata sebagai murid inti Taosem, mereka semua harus memahami sekte dengan baik karena hanya dengan cara tersebut dapat membangun sekte ke arah yang lebih baik di masa depan. 我来杂役房，更好的建设宗门呐！ Semua ucapan yang dilontarkan oleh Bang MC kita membuat Suhua dan juga Suyang merasa kagum. Mereka juga benar-benar yakin kalau Suwujo adalah seorang murid inti yang pantas dijadikan panutan oleh murid-murid luar seperti mereka. Di sini Suwujo juga berbicara kalau dia dengan sukarela akan mengajari Suhua dan Suyang untuk belajar bela diri. Jika memang nanti mereka berdua ingin belajar. Dan di saat itu pula Suwujo merasa kalau aktingnya barusan sudah berhasil karena dia tidak bisa membayangkan rasa malu jika Suyang dan Suhua tahu kalau tetua Mo sudah menjadikannya sebagai murid luar sekte. Tiba-tiba saja tetua Mo datang ke dalam gudang dengan berkata apakah Suwujo sudah menikmati hari-hari menjadi seorang murid luar. Perkataan tetua Mo ini juga langsung membuat Suhua dan juga Suyang berbisik-bisik tentang apakah maksud ucapan dari tetua Mo yang berkata bahwa senior Suwujo adalah murid luar. 如何呀？难道许无州其实是不容易在2个师弟面前强行满尊。 Di saat yang sama Suwujo kelihatan cukup kesal dengan kedatangan dari tetua Mo, di mana dia sudah susah payah menjelaskan kepada Suyang dan Suhua, tetua Mo malah menghancurkan semuanya. Namun ya bukan Suwujo namanya jika dia tidak bisa keluar dari situasi seperti ini. Suwujo kelihatan langsung kembali berakting di hadapan tetua Mo guna bisa meyakinkan Suhua dan juga Suyang bahwa dia adalah seorang murid inti sekte. Di dalam aktingnya, Suwujo juga menyebut kalau dia tidak mau langsung menjadi murid inti dan bersedia menjadi murid luar demi bisa bersikap adil kepada junior-juniornya. 竟然因为怕对其他弟子不公？ Dan yap, akting dari Suwujo ini berhasil membuat Suhua dan Suyang percaya bahwa Suwujo adalah murid inti dan tidak menyangka kalau senior Suwujo bisa sekeren ini. Berhentilah membual di sini, ucap tetua Mo kepada Suwujo sembari meminta Suhua dan Suyang pergi dulu karena saat ini dia ingin berbicara kepada Bang MC. 少在这里装蒜。是。
Di saat Su Hua dan Su Yang keluar dari dalam gudang, mereka tidak menyangka bahwa ada seorang murid inti yang begitu jujur seperti Su Wujo. Dan kabar yang mereka dapatkan hari ini harus diketahui oleh seluruh murid sekte agar dapat mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Bang MC kita. 一定要将许师兄的事迹传扬出去。走了，不用装了吧？ Di saat yang sama, Tetua Mo meminta Su Wujo untuk turun dari atas meja dan tidak perlu berpura-pura lagi karena Su Hua dan Su Yang juga sudah pergi. Su Wujo pun langsung meminta maaf sembari memohon kepada Tetua Mo agar dia tidak menjadi murid luar. Berikan barang yang kamu punya, ucap Tetua Mo kepada Su Wujo. Ucapan dari Tetua Mo ini tentu saja membuat Su Wujo bingung serta menanyakan barang apa yang dimaksud oleh Tetua Mo. Aku meminta barang yang paling berharga yang ada di dalam tubuhmu, ucap Tetua Mo kepada Su Wujo. Mendapati hal ini pun Su Wujo tampak ketakutan karena dia berpikir kalau Tetua Mo akan berbuat mesum kepadanya. Tetua Mo pun menjelaskan kalau dia bukan ingin berbuat mesum, melainkan dia menginginkan cincin tau yang ada di dalam tubuh Su Wujo. Permintaan ini pun lagi-lagi membuat Su Wujo kaget karena dari mana Tetua Mo bisa mengetahui kalau Su Wujo sudah mendapatkan cincin tau dari alam bawah. 你想什么呢？你怎么知道我有道戒啊？要以道戒交换入。 Ternyata Yao Yao beberapa waktu yang lalu sudah berbicara kepada Tetua Mo kalau Su Wujo akan masuk ke dalam wilayah Daozong dengan memberikan imbalan yaitu sebuah cincin tau. Sontak hal ini pun kembali membuat Su Wujo kaget serta menganggap kalau Tetua Mo merekrutnya bukan dikarenakan dia memiliki sebuah bakat. Apa yang kau omongkan? Kalau bicara soal bakat, aku sudah banyak sekali menemui orang jenius sepertimu, ucap Tetua Mo kepada Su Wujo. Tetua Mo juga kembali meminta Su Wujo untuk segera menyerahkan cincin tau kepadanya serta berjanji akan menjadikan Su Wujo murid inti setelah cincin tau tersebut diberikan. Su Wujo pun kemudian tampak bingung harus bagaimana karena ya cincin tau sendiri sudah dia sempurnakan menjadi sebuah esensi. Jikalau Tetua Mo tahu tentang hal itu, Su Wujo pasti akan diusir dari wilayah Daozong. Dengan tingkah di luar nurulnya, Su Wujo kembali menggoda Tetua Mo sembari berbicara kalau mereka harus membuat kesepakatan lain saja ketimbang menyerahkan sebuah cincin tau. 道戒已经被我吞了。 宗主，以我刚刚以为的，少给我扯淡！ Namun ya godaan Su Wujo malah membuat Tetua Mo marah sembari berkata kalau Su Wujo akan terus menjadi murid luar yang hanya bekerja ngumpulin bekas pedang kalau dia tidak menyerahkan cincin tau kepadanya. Mendapati kalau murid luar bisa mengumpulkan bekas-bekas pedang sontak membuat Su Wujo kaget. Karena ya jika bisa mengumpulkan banyak pedang-pedang besi yang patah tentu saja cukup menguntungkan, di mana pedang-pedang besi tersebut bisa dia sempurnakan menggunakan mangkuk reinkarnasi. 那我就不愁修炼资源了呀！想好了，我要当杂役弟子。 Dan pada akhirnya Su Wujo pun berbicara kepada Tetua Mo kalau dia setuju untuk menjadi murid luar saja. Tentu saja keputusan Su Wujo membuat Tetua Mo bingung, di mana menurut Tetua Mo menjadi murid inti akan mendapatkan banyak sekali keuntungan dari mulai uang bulanan hingga metode latihan bela diri yang sangat lengkap. Ditambah lagi dengan menjadi murid inti, Su Wujo sangat berpeluang untuk menjadi penerus dari pemimpin Taosem wilayah Daozong. 可是每月都有宝药敷。不需要。 Namun ya tetap saja Su Wujo tidak berniat menjadi seorang murid inti karena dia lebih suka mendapatkan jabatan sebagai pemimpin Taosem dengan kemampuannya sendiri ketimbang lewat jalur murid inti. Ucapan Su Wujo tentu saja membuat Tetua Mo kesal, di mana menurutnya tanpa persetujuan darinya, Su Wujo juga tidak akan pernah bisa menjadi penerus pemimpin Taosem. 不是用道戒走捷径。你怎么成为道宗传人？你愿意当杂役就当吧。 Jika kau memang ingin menjadi murid luar dan tukang bersih-bersih, maka lakukanlah. Aku akan menunggumu memohon agar bisa menjadi murid inti, ucap Tetua Mo kepada Su Wujo sebelum dia pergi.
Sambil tersenyum tipis, Suwoo-jo berbicara di dalam hati kalau dia tidak akan pernah menyesali keputusannya untuk menjadi murid luar, karena ya setiap harinya dia bisa mendapatkan besi-besi dari bekas pedang yang tentu saja akan sangat membuat perkembangan kultivasinya menjadi meningkat. Suwoo-jo juga percaya kalau dia bisa menjadi penerus sejati wilayah Daozong dengan mengandalkan diri sendiri dan tanpa bantuan apapun dari orang lain. Dan untuk sekarang, Suwoo-jo langsung berniat mengumpulkan bekas-bekas pedang guna bisa menyempurnakannya dengan mangkuk reinkarnasi. Sementara itu, di dalam altar bertarung, terlihat beberapa murid inti sedang sparring baku hantam, dan di saat itu pula Suwoo-jo sampai di altar tersebut dengan mendorong sebuah gerobak guna bisa mengumpulkan bekas-bekas pedang yang sudah patah. Saat sedang sibuk mengumpulkan bekas pedang, tiba-tiba saja ada dua orang murid inti yang terlempar ke arah Bang MC. Suwoo-jo pun menolong salah satu dari kedua murid inti tersebut sembari ingin memberi peringatan kepada salah seorang murid inti yang menghajar mereka berdua. Dan yap guys, scene ini juga sekaligus menutup episode 38 kali ini ya. Sorry ya guys kalau misalnya ada yang kurang jelas, soalnya Mimin lagi sariawan guys. Yaudah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys.